Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahfa Ta'ala Nurpasya dari perwakilan kelompok 4 Pendidikan Sosial Budaya, kelas 5B Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Sebelumnya, kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajinya secara khusus, lebih sempit, dan mendalam. Pada dasarnya, ilmu bukan sekedar pengetahuan saja, akan tetapi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji kebenarannya menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan bidang yang dikaji. Pada dasarnya, ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang lagi sejalan dengan perkembangan zaman menjadi beberapa ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu kealaman. Ilmu merupakan hasil olah pikir manusia secara mendalam sehingga menghasilkan suatu konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia karena ilmu sangatlah penting di dalam kehidupan manusia. Jika seorang manusia tidak memahami akan pentingnya ilmu, maka akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Selain pengertian di atas, secara sederhana, ilmu adalah pengetahuan yang sudah tersusun, diklasifikasikan, diorganisasikan, disistematisasi, dan diinterpretasi, yang menghasilkan kebenaran objektif yang sudah diuji ulang secara ilmiah. Dari filsafat lahirlah 3 cabang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut yaitu yang pertama ada social science, yaitu ilmu-ilmu sosial meliputi sejarah, politik, dan ekonomi. Yang kedua ada humanities, yaitu ilmu-ilmu tentang budaya meliputi bahasa, agama, dan kesenian. Yang ketiga ada natural science, yaitu ilmu-ilmu alam meliputi fisika, kimia, biologi. Tetapi saya akan membahas 2 part saja, yaitu social science dan humanities. Yang pertama, ilmu-ilmu sosial atau yang disebut social science. Ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengaji hal itu, digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Tetapi, hasil penelitiannya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenarannya. Sebab, ialah keteraturan dalam hubungan antar manusia itu dapat berubah setiap saat. Yang termasuk kelompok ilmu-ilmu sosial antara lain ilmu ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, dan sosial hukum. Yang kedua, ada pengetahuan budaya atau the humanities. Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengaji hal itu, digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Pengetahuan budaya atau the humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian seni dan filsafat. Keahlian ini pun dapat dibagi-bagi lagi ke dalam berbagai bidang keahlian lainnya, seperti seni tari, seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Sementara ilmu budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya.
Ilmu budaya dasar dalam bahasa Inggris disebut dengan basic humanities. Sedangkan pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah the humanities. Pengetahuan budaya mengkaji masalah-masalah nilai manusia sebagai makhluk berbudaya. Sedangkan sementara ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan budaya. Ilmu budaya dasar atau basic humanities adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Dengan perkataan lain, ilmu budaya dasar menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan budaya untuk mengembangkan wawasan-wawasan pemikiran dan kepekaan dalam mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Selanjutnya, ada konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam konteks sosialnya. Yang kedua ada antropologi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Objek formal dari antropologi adalah kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Karena seperti yang kita lihat, banyak sekali macam-macam kebudayaan. 3, yaitu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aspek kebutuhan manusia untuk memenuhi keperluan jasmani manusia. Yang keempat adalah hukum. Hukum adalah ilmu sosial yang memperhatikan perilaku manusia menurut ketentuan atau aturan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kelima ada komunikasi. Komunikasi adalah ilmu sosial tentang aspek penyataan manusia dalam konteks sosialnya. Yang keenam ada politik. Politik adalah ilmu sosial yang bergelut dalam aspek kekuasaan, khususnya dalam masalah kenegaraan dan pemerintahan. Objek formal dari ilmu politik ini adalah kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Itulah 6 konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya ada konsep dasar ilmu-ilmu budaya. Budaya merupakan hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Secara sederhana, ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Dan mempelajari the humanities atau kebudayaan, diharapkan seseorang akan menjadi manusia yang lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Sementara ilmu budaya dasar menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan budaya untuk mengembangkan wawasan pemikiran serta kepekaan dalam mengkaji masalah manusia dan kebudayaan. Itulah materi yang saya sampaikan mengenai konsep dasar ilmu sosial budaya. Dengan ini saya Dafa Atalah Nurpasya mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.